kalian dari mana tadi? Kok jam segini baru pulang? Iya Bu, tadi kami ngurus beberapa kebutuhan pernikahan. Terus Naomi juga sempat mampir ke kantornya Bu. Ke kantor? Memangnya ada urusan apa? Saya lagi mengurus surat resign, Bu. Saya sudah pikirkan matang-matang, Bu. Setelah menikah nanti, saya ingin fokus jadi ibu rumah tangga aja. Loh, kamu jangan begitu dong, Naomi. Menurut ibu, kamu tetap harus kerja aja. Ngapain sih nganggur di rumah? Bikin banyak pengeluaran saja. Loh, memangnya kenapa, Bu? Ya, karena menurut ibu lebih enak pakai uang hasil kerja sendirilah daripada pakai uang suami. Maksud Ibu, apa ya, Bu? Ya, nanti kan gaji Raka tetap diserahkan ke ibu seperti biasa. Apa tetap diserahkan ke Ibu, Mas? Iya, Naomi. Jadi setelah menikah pun, gaji Mas Raka tetap dipegang Ibu. Iya dong, dari dulu juga begitu. Semua kebutuhan rumah tangga selama ini ibu yang atur. Tapi, Bu, bukankah nanti kami sudah berkeluarga sendiri? Memangnya kenapa? Justru lebih aman kalau ibu yang pegang. Kalian tinggal terima beres. Terus, kalau seandainya saya butuh sesuatu bagaimana, Bu? Nah, itu sebabnya kamu jangan resign. Pakai saja uang hasil kerja kamu sendiri. Jadi kalau mau belanja atau punya kebutuhan pribadi tidak perlu minta uang ke ibu. Jadi saya harus bekerja karena gaji suami saya tidak bisa saya kelola. Nah, itu kamu paham. Ya memang begitu Naomi, daripada nanti kamu merepotkan ibu. Gimana, Mas? Sudahlah, ibu cuma mau yang terbaik. Kamu pikirkan ulang lagi soal resign itu ya Naomi. Naomi dan Raka adalah sepasang kekasih yang sudah 2 tahun berpacaran. Mereka menabung bersama untuk pesta sederhana pernikahan mereka. Ucapan calon mertuanya terus terngiang di kepala Naomi. Hatinya terasa sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah menikah nanti, gaji suaminya bukanlah sesuatu yang bisa mereka kelola bersama. Gimana ini ya? Undangan udah kesebar, pernikahan tinggal hitungan hari, vendor udah lunas. Gak mungkin aku batalkan pernikahan ini kan? Tapi gimana nanti nasib pernikahanku? Kasihan orang tuaku, pasti bakalan malu sama tetangga. Naomi, kamu kenapa, Nak? Gak apa-apa kok, Bu. Ibu tahu ada yang kamu pikirkan. Cerita aja, Nak, sama ibu. Sepertinya Naomi gak jadi resign, Bu. Loh, kenapa, Nak? Bukankah kamu ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya? Naomi juga mau menunda punya anak dulu, Bu. Kalau tetap bekerja, mungkin Naomi belum bisa fokus mengurus anak. Apa ini ada hubungannya dengan keluarga Raka? Kalau begitu, itu keputusanmu, Naomi. Kamu yang akan menjalani kehidupan itu, bukan orang lain. Iya, Bu. Ibu tidak akan memaksa. Apapun keputusanmu, ibu akan mendukungmu. Jauh di dalam hatinya mulai tumbuh keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya tentang masa depan pernikahannya dengan Raka. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa setelah menikah, keadaan mungkin akan berubah menjadi lebih baik. Dan sayangnya, Naomi belum menyadari bahwa ujian sesungguhnya justru baru saja dimulai. Aku berangkat kerja dulu ya, Mas. Tunggu dulu. Aku nggak mau makan sarapan nasi goreng ini, Naomi. Lah, kenapa? Ya, aku maunya makan steak daging wagyu. Aku bosan banget, Naomi, makan nasi goreng mulu. Ya kalau kamu mau makan steak apa tadi, Mas? Steak wagyu ya? Ya minta aja sana, sama ibumu. Kan bukan aku yang pegang uang gajimu. Ya udah deh, aku mau berangkat kerja dulu. Naomi tunggu. Aku kerja bawa motor ya. Loh, kok bisa? Enak aja. Ya kan kamu tahu, mobilku habis aku jual buat biaya pesta pernikahan kita. Siapa suruh kamu jual? Aku kan gak nyuruh kamu jual mobilmu.
Aduh, kenapa lagi mereka ini? Pagi-pagi sudah ribut aja. Kalian itu kenapa sih? Pagi-pagi sudah ribut? Kamu Raka, kenapa nggak pergi kerja? Jangan malas-malasan kamu cari uang ya. Ibu paling nggak suka sama anak yang pemalas. Gimana Raka mau berangkat kerja, Bu? Motornya aja. Mau dipakai Naomi, pergi kerja. Lo gimana sih kamu Naomi? Sudah tahu suami mau pergi kerja, kok malah motor dipakai? Emangnya ibu pikir saya mau jalan-jalan ya? Saya ini juga mau pergi kerja, Bu. Itu tuh motorku loh, Mas. Aku yang beli sendiri pakai uangku. Makanya mikir dulu. Jangan langsung jual itu mobil. Kalau kamu jualkan, harusnya kamu belikan juga motor. Walaupun cuma motor second. Kok bisa sih kamu ngomong begitu? Uangnya kan juga dipakai buat pesta pernikahan kamu juga. Aku kan nggak mau, Bu. Tapi ibu maksain. Ibu ingat nggak sih? Sengaja ibu bikin pesta besar karena ibu cari uang amplopnya kan? Ibu kan yang mau begitu? Nah sekarang Mas, minta aja uang amplopnya sama ibumu buat beli motor. Biar kamu punya modal buat pergi kerja. Jangan taunya minjam terus. Udah gaji nggak kebagian, motorku juga mau diambil. Enak aja. Aku juga lanjut kerja karena ibumu juga yang nyuruh aku cari uang kan? Buat diriku sendiri. Ya udah, kamu jangan nyusahin aku dong. Sudah ya, nanti aku telat. Naomi, saya dengar kamu batal. Resign ya? Iya, Pak. Setelah saya pikirkan lagi, saya memutuskan untuk tetap bekerja. Syukurlah, Naomi. Jujur saja, saya senang mendengarnya. Terima kasih, Pak. Kamu tahu, selama ini kamu adalah salah satu karyawan terbaik yang kami miliki. Disiplin, bertanggung jawab, dan hasil kerjamu selalu memuaskan. Dan perusahaan sangat menghargai kerja kerasmu itu. Terima kasih banyak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak. Karena itu, perusahaan memutuskan memberikan bonus khusus untukmu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerjamu selama ini, Naomi. Bonus, Pak? Betul. Kamu memang pantas mendapatkannya. Anggap saja, ini hadiah kecil dari perusahaan. Tetap semangat bekerja dan terus pertahankan prestasimu. Tentu, Pak. Saya akan bekerja lebih baik lagi ke depannya. Bagus. Saya percaya masa depanmu di perusahaan ini masih sangat panjang. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Sama-sama, Naomi. Naomi, kamu nggak salah sayang. Tapi, bagaimana dengan ibu? Sejak ayah meninggal, ibu yang berjuang sendirian, membesarkan aku. Aku tidak ingin menyakiti perasaannya. Aku sayang ibu, tapi aku juga sayang Naomi. Kenapa sih semuanya jadi seperti ini? Untuk pertama kalinya, Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan terus diam dan membiarkan istrinya memendam kekecewaan seorang diri. Sementara itu, di ruang kerjanya, Naomi duduk seorang diri, tatapannya kosong. Pekerjaan di hadapannya pun belum juga disentuh. Pikirannya melayang kepada Raka. Meski kecewa dengan sikap suaminya yang selalu diam, Naomi tahu ada beban yang selama ini dipendam oleh Raka. Kasihan juga Mas Raka. Selama ini pasti Mas Raka juga tersiksa. Gajinya selalu dipegang ibunya. Bahkan untuk membeli sesuatu yang dia inginkan pun harus berpikir berkali-kali. Aku tahu Mas kamu itu sebenarnya orang yang baik. Hanya saja, dia belum berani memilih antara menjadi anak yang berbakti atau menjadi suami yang bertanggung jawab. Kalau begitu, apa sebagian bonus ini kupakai untuk membelikan Mas motor ya? Walaupun motornya tidak mewah, tapi setidaknya Mas bisa pakai buat berangkat kerja dan gak usah naik ojol lagi kan? Kasian suamiku. Assalamualaikum. Bu, apa Mas Raka sudah pulang? Sudah tuh, dari tadi di kamar. Kok kamu pulang gak bawa apa-apa? Padahal ibu nungguin loh. Ibu kan juga pengen ngerasain uang menantu ibu. Jangan pelit-pelit lah, kan sama mertua sendiri. Harusnya kamu tuh sebagai menantu harus pintar-pintar ngambil hati ibu loh, Naomi. Biar ibu itu bisa makin sayang sama kamu. Iya, nanti kalau gajian, Naomi belikan makan buat ibu ya. Ya udah, Naomi ke kamar dulu ya, Bu.
Tunggu dulu. Masa cuma makanan aja sih? Ibu kan juga butuh duit loh. Loh, kok makin ngelunjak? Naomi gak janji. Nanti deh dilihat ya, Bu. Soalnya kebutuhan Naomi banyak juga, Bu. Iya. Pasti jawabannya kayak begitu. Sudah kuduga kok. Mas, kamu sudah pulang? Iya sayang, ada yang Mas mau bicarakan sama kamu. Ya udah Mas dulu aja deh yang ngomong. Habis itu aku lagi ya. Kamu mau ngomong apa? Kamu marah ya sama Mas? Enggak kok. Marah kenapa, Mas? Mas minta maaf ya soal kejadian tadi pagi itu. Soal motor itu? Iya sayang, aku tahu kamu pasti kecewa atas sikapku kan? Sebenarnya aku malu sama kamu, karena sebagai suami harusnya aku bisa mengalah dan tidak menyusahkanmu. Aku juga tahu, selama ini banyak hal yang tidak adil buat kamu. Aku memikirkan ibuku. Sejak kecil aku sudah terbiasa menuruti semua keinginannya, dan aku gak pernah berani membantah ibuku sayang. Tapi sekarang Mas sudah punya keluarga sendiri. Dan aku gak pernah minta Mas memilih antara aku atau ibu. Mas juga gak mau memilih sayang, Mas cuma mau semua baik-baik aja. Aku sayang ibu, dan aku juga sayang sama kamu loh. Tapi Mas juga harus mengerti aku. Aku menikah dengan Mas untuk membangun rumah tangga bersama, bukan untuk terus hidup di bawah keputusan orang lain loh, Mas. Kamu serius, Dila? Ngasih uang gajimu segini? Bulan kemarin aja nggak segini loh. Ini kok cuma segini? Kamu apakan uangnya? Loh, Dila kan juga butuh buat kebutuhan Dila, Bu. Kebutuhan macam apa sih? Ya, skincare Dila, uang buat makan siang Dila di kerjaan. Terus juga kan Dila naik ojol tiap hari, Bu. Halah, makanya kamu itu bawa bekal biar nggak boros. Terus juga kamu tuh cari pacar yang bisa jemput dan ngantar kamu kerja. Jangan taunya ojol mulu tiap hari. Kamu juga tuh cari kerja yang gajinya besaran dikit napa? Betah banget sama gaji yang kecil. Haduh, Bu, sudah tahu anaknya sekolah cuma lulusan SMP aja. Mana bisa dapat kerjaan yang bagus lah, Bu. Sudah untung alhamdulillah, Bu. Zaman sekarang Dila masih bisa kerja pakai ijazah SMP loh, Bu. Ibu harusnya bersyukur dong. Uang segini juga cukup apa sih, Dil? Makanya kamu itu cari juga kerjaan sampingan biar bisa banyak menghasilkan. Mau sebanyak apa sih, Bu? Sebesar gunung juga, Ibu pasti bakalan gak cukup. Udahlah, Dila mau makan dulu, lapar. Dila, kamu masak mie instan aja ya. Ibu gak masak soalnya. Ya Allah, giliran uang aja cepat, tapi di rumah gak pernah masak. Uang aja terus. Capek banget aku punya ibu kayak begini. Mas, hari ini aku dapat bonus loh. Rencananya aku mau belikan Mas motor, biar Mas nggak usah ngojol lagi. Wah, Mbak Naomi dapat bonus nih. Pasti duitnya banyak dong. Apalagi harga motor kan gak murah ya. Pasti bonusnya banyak. Aduh, aku mau pipis dulu deh. Tapi maaf ya Mas, aku cuma sanggupnya belikan kamu motor second aja. Ya Allah sayang, itu pun Mas sudah sangat bersyukur loh. Mas malu banget sama kamu. Gak usah malu Mas, insya Allah motor itu bisa bikin kamu mudah untuk kemana-mana. Dan semoga rezekimu tambah lancar ya sayang. Makasih ya sayang. Kenapa di rumah ini gak pernah ada stok makanan sih? Padahal, selembar pun aku gak ngerasain gaji suamiku loh. Mas, kamu sarapan duluan ya. Aku mau siap-siap dulu. Loh, uangku kemana ya? Rasanya semalam aku taruh di sini deh. Saat Naomi membuka laci tempat ia menyimpan uang bonus tersebut, wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Tidak tersisa sedikit pun. Naomi membongkar seluruh isi laci. Ia memeriksa tas, lemari, bahkan setiap sudut kamar. Namun, hasilnya tetap sama. Uang puluhan juta rupiah itu lenyap tanpa jejak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Siapa yang mengambil uang itu? Apakah pencuri masuk ke rumah?
Atau justru ada seseorang di dalam rumah yang diam-diam mengetahui keberadaan uang tersebut. Saksikan di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.